Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya mau sharing tentang hal-hal yang menarik dalam dunia emas. Kira-kira ada apa saja ya? Kali ini saya mau membahas 3 hal saja. Yang pertama yaitu tentang hukum dalam dunia emas. Yang kedua yaitu tentang perbedaan emas fisik dan emas digital. Dan yang ketiga adalah kasus-kasus yang terjadi di dalam dunia emas. Nah, kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu hukum di dalam dunia emas. Nah, hukum di dalam dunia emas ini ada apa saja ya? Nah, kali ini saya akan membahas 2 saja. Yang pertama yaitu tentang reverse price. Apa itu reverse price? Nah, reverse price ini adalah kondisi di mana ketika kita membeli barang atau membeli impian, harganya akan lebih murah jika kita membelinya dengan emas. Nah, maksudnya gimana ya? Supaya lebih mudahnya saya akan memberikan contoh kepada teman-teman. Contohnya biaya ONH. Pada tahun 2005, kita tahu ya bahwa biaya ONH itu kisaran 23,5 juta rupiah. Nah, sedangkan tahun ini 2020 biaya ONH 35,2 juta rupiah. Artinya lumayan ya peningkatannya dari 23 menjadi 35. Lumayan banget. Tapi coba kita bandingkan dengan harga emas. Pada tahun 2005 harga emas itu 135.000 teman-teman per gramnya. Dan sekarang pada tahun 2020 harga emas itu 1 juta per gram. Nah, jadi kalau dikonversikan pada tahun 2005 untuk biaya ONH itu butuh 174 gram. Tetapi tahun ini 2020 cuma butuh 35 gram saja teman-teman. Nah, kalau uang malah semakin naik kan kalau kita nabungnya uang. 2005 23, 2010 2020 jadi 35 juta. Tapi kalau kita nabungnya emas, awalnya 174 gram, sekarang jadi 35 gram saja teman-teman. Artinya kalau kita punya tabungan 174 gram, kita bisa menghajikan hampir 5 orang teman-teman. Nah, jadi untung mana? Kalau saya sih pilih nabung emas ya teman-teman. Untungnya kelihatan. Nah, selanjutnya contoh yang lain, biaya umroh. Nah, saya mau membandingkan biaya umroh tahun 2017 dan tahun 2020. Nah, biaya umroh tahun 2017 itu 21 juta teman-teman. Kalau sekarang sekitar 25 juta kan. Nah, pada tahun 2017 ini harga emas 650.000 per gram. Kalau sekarang 1 juta, kisaran 1 juta ya, 1 juta lebih bahkan. Nah, jadi pada tahun 2017 itu biaya umrohnya butuh, kalau dikonversikan ke dalam emas, butuh 32 gram emas. Nah, kalau tahun ini, tahun 2020 itu hanya butuh 25 gram saja. Nah, jadi ketika kita membeli impian dan menabungnya emas itu akan jauh lebih murah. Nah, berarti masih sisa berapa kalau kita misalnya 2017 itu punya uang 21 juta, kemudian kita tabung berupa emas menjadi 32 gram, cuman disimpan aja. Terus tahun 2020 kita pengen umroh, jadi cuman ngeluarin 25 gramnya saja, masih sisa 7 gram teman-teman. 7 gramnya itu bisa buat uang saku, bisa buat jalan-jalan, beli oleh-oleh. Lah lumayan banget kan teman-teman, selisihnya lumayan banyak. Nah, itu kelebihan menabung emas. Nah, itu hukum reverse price ya teman-teman. Nah, ini perlu diingat. Nah, begitu juga kalau teman-teman misalnya mau beli rumah, mau beli hewan kurban, terus mau beli kendaraan, itu berlaku hal yang sama teman-teman. Nah, jadi teman-teman, setelah kita paham tentang hukum reverse price ini, maka kita jadi tahu kan bahwa dengan menabung emas, impian kita, cita-cita kita bisa lebih cepat tercapai. Kemudian kalau kita sudah tahu bahwa dengan menabung emas itu impian kita lebih cepat tercapai,
kita harus semangat dong ya menabung. Kita harus menargetkan, oh dalam sebulan saya harus menabung berapa ya, kayak gitu kan. Kemudian perlu diingat juga teman-teman, ketika kita menabung emas, kita harus memiliki tujuan. Buat apa kita menabung? Supaya apa? Supaya kita punya targetan, supaya kita semangat kayak gitu ya. Misalnya seperti ini. Misalnya teman-teman merencanakan tahun 2022 nanti mau umroh gitu ya. Nah, mulai nabungnya dari sekarang teman-teman. Nah, berarti kalau tadi 2020 kita butuh 25 gram untuk umroh, persiapkan aja sekitar 25 gram. Artinya 25 gram itu kita breakdown selama 2 tahun itu. Selama 2 tahun per bulannya kita harus nabung berapa kayak gitu teman-teman. Nah, jadi bisa jadi nanti pada tahun 2022 ketika kita sudah merencanakan umroh, biayanya bukan 25 gram lagi, bisa jadi lebih kecil, bisa 24 atau 23 kayak gitu. Nah, itu untungnya kita menabung emas. Jadi kalau sudah tahu seperti ini, lebih baik menabung emas kan teman-teman. Udah nggak zamannya lagi kita menabung uang kertas. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke hukum yang kedua. Hukum yang kedua itu apa ya? Yaitu hukum pengali. Nah, apa itu hukum pengali? Jadi hukum pengali ini adalah suatu kondisi di mana semakin banyak emas yang kita punya, maka keuntungannya akan semakin besar. Dan jelas manfaat yang kita terima akan semakin luas, teman-teman. Nah, contohnya saya akan contohkan misalnya harga emas pada tanggal 9 September tahun 2020. Harga emas per gramnya itu 1.026.000 rupiah. Nah, 1.026.000 rupiah itu pada tanggal 9 September 2020. Nah, kalau kita terus pada tanggal 10-nya tanggal 10 September harga emas 1 gramnya jadi 1.036.000. Artinya dalam jangka waktu sehari saja 1 gram emas itu mengalami peningkatan senilai 10.000 rupiah teman-teman. Nah, kalau kita punya 1 berarti keuntungan kita dalam sehari kan 10.000. Coba kalau kita punya 100 keping 1 graman, kira-kira berapa untungnya? Tinggal 100 dikali 10.000, artinya 1 juta. Artinya dalam waktu sehari kita sudah punya keuntungan senilai 1 juta rupiah teman-teman. Nah, jadi kalau kita nabung emas ya jangan 1 gram aja gitu ya, tetapi ya nambah-nambah terus. Makanya itu kenapa pentingnya kita nabung emas. Kita targetkan setiap bulan nabung berapa gitu. Mampunya 2 gram, 2 gram, 1 gram, 1 gram, 0,5 gram nggak masalah. Tapi kita rutin, konsisten untuk menabung emas gitu. Nah, jadi semakin banyak emas yang kita punya gitu ya, maka semakin besar manfaat dan semakin banyak keuntungan yang kita peroleh. Kita tahu ya, harga emas itu semakin lama semakin naik. Maka keuntungan bagi kita adalah ketika harga emas itu naik, maka nilai aset kita pun naik gitu ya. Tetapi gimana kalau waktu harganya turun? Teman-teman harus tahu ya, bahwa grafik emas itu dari tahun ke tahun itu mengalami kenaikan. Jadi grafiknya semakin ke kanan itu semakin naik. Walaupun dia ada mengalami naik turun, tapi semakin ke kanan dia semakin naik, gitu ya. Dari tahun ke tahun dia semakin naik, gitu. Jadi ketika harga turun bagaimana? Kalau harga turun, teman-teman mengalami pengurangan keuntungan. Teman-teman. Bukan rugi ya. Teman-teman tetap untung, tetapi berkurang keuntungannya. Nah, tetap untung ya, bukan rugi. Untung tapi berkurang keuntungannya. Terus yang kedua yaitu aset teman-teman tetap terjaga. Nah, jadi kalau kita menabung emas, mau harga naik, mau harga turun, teman-teman tetap untung. Nah, itulah kelebihan kita menabung emas. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini hukum yang berlaku dalam dunia emas gitu. Kemudian
pembahasan yang kedua sekarang. Pembahasan yang kedua tentang emas fisik dan emas digital. Nah, ini menarik. Nah, apa maksud dari emas fisik dan emas digital ya? Jadi emas fisik itu merupakan emas yang bentuk dan fisiknya, wujudnya bisa dipegang-pegang. Contohnya ini teman-teman. Nah, emas EOA Gold teman-teman. Nah, ketika teman-teman membeli emas EOA Gold, teman-teman bisa langsung memegang fisiknya. Gitu. Walaupun teman-teman belinya 0,1 gram gitu teman-teman. Teman-teman langsung pegang fisiknya. Jadi kalau sekarang 0,1 gram kisaran harganya sekitar 130.000 ya teman-teman. Nah, dengan uang 130.000 teman-teman bisa langsung bawa pulang EOA sebesar 0,1 gram. Langsung dibawa pulang. Terus apa bedanya dengan emas digital? Kalau emas digital ini merupakan emas yang bentuknya atau wujudnya tidak bisa dilihat, hanya berbentuk nominal angka secara komputerisasi. Nah, jadi kalau kita nabung, nyicil emas secara digital, kita hanya bawa pulang kertas bukti tabungannya aja teman-teman. Jadi nggak bawa emasnya, cuma bawa kertasnya. Nah, berarti kalau cuma bawa kertasnya kita punya emasnya nggak punya ya teman-teman. Kita nggak memiliki emas itu sebenarnya. Kita memiliki kertasnya kalau pakai uang digital. Tapi kalau kalau emas fisik kita benar-benar memiliki emasnya. Tapi mungkin ada yang bilang, Mbak, tapi emas digital itu lebih murah loh daripada EOA misalnya gitu ya. Ya, saya ambil satu contoh ya teman-teman. Emas EOA itu 1 gramnya ketika harganya 1.024.000, saat itu emas digital sekitar 978.000 rupiah. Jauh ya, kelihatannya lumayan. Maksudnya emas EOA 1.024.000, emas digital cuma 978.000 rupiah. Tapi ingat teman-teman, kalau emas digital harus bayar pajaknya, harus bayar biaya cetaknya, dan harga akhirnya jadi lebih tinggi emas digital. Kalau emas EOA misalnya harganya 1.024.000, ya udah itu aja, langsung teman-teman bawa pulang emasnya. Tetapi kalau emas digital masih harus bayar pajak, bayar cetak, yang ujung-ujungnya harganya lebih tinggi dari harga emas EOA. Terus gimana kalau kita lihat dari keamanan dan resikonya? Nah, kalau emas EOA Gold ketika kita membeli, berarti kita langsung pegang emasnya. Artinya kita bisa mengendalikan emas itu. Kita bisa menyimpannya dengan sebaik-baiknya kayak gitu ya. Kemudian itu akan membuat resiko kehilangan jadi semakin kecil. Tetapi coba teman-teman bayangkan ketika teman-teman membeli emas digital. Ketika teman-teman membeli emas digital, teman-teman cuma dapat kertas bukti tabungannya saja gitu. Artinya untuk penyimpanan emas itu di luar kendali teman-teman. Nah, misal nih perusahaan tempat teman-teman menabung itu bangkrut misalnya. Kalau di EOA Gold, nauzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan tidak gitu ya. Kalau di EOA Gold misalnya kejadian terburuknya, misalnya perusahaannya bangkrut, kita sudah pegang emas fisiknya. Kalau kita butuh uang, kita bisa menjualnya di toko emas. Tetapi kalau misalnya teman-teman menabung emas digital, nah kalau perusahaannya bangkrut gimana teman-teman? Teman-teman cuma pegang kertasnya, teman-teman nggak punya emasnya gitu ya. Akhirnya teman-teman rugi gitu ya. Perusahaan tidak bisa mengembalikan dana teman-teman karena bangkrut kayak gitu ya. Teman-teman tidak pegang emasnya. Nah, berarti akan lebih aman dan lebih terjaga ketika teman-teman langsung membeli emas dan menerimanya kayak gitu ya. Nah, kemudian perbandingan yang lain dari sistemnya. Kalau untuk emas fisik ini tidak ada gangguan sistem, teman-teman. Gimana gangguan sistem? Gitu, teman-teman langsung nerima emasnya, ketika mau jual ya langsung jual saja gitu. Tapi kalau emas digital, teman-teman misalnya mau mencairkan atau menjual, teman-teman harus lewat sistem. Kalau ada error sistemnya, repot juga gitu ya.
Nah, itu dari segi keamanan dan resikonya. Nah, terus dari regulasinya, sekarang regulasi untuk pembelian emas fisik dan emas digital. Kalau untuk EOA, teman-teman, proses pembeliannya gampang banget. Teman-teman tinggal beli ke MOG atau AOG ya, member atau agennya. Teman-teman tinggal beli, kemudian teman-teman langsung terima emasnya. Nah, sekarang sudah gampang banget teman-teman kalau pingin mendapatkan EOA Gold ini. Member dan agen EOA sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nah, tapi kalau regulasi pembelian emas digital gimana? Teman-teman harus daftar akun dulu, terus mengisi form, belanja, kemudian ngisi saldo emas, nanti belum nyetaknya lagi. Jadi prosesnya itu lebih panjang. Ketika prosesnya lebih panjang, maka kemungkinan errornya itu juga lebih banyak ya, gitu. Nah, jadi lebih milih mana teman-teman? Emas fisik, EOA Gold, atau teman-teman mau memilih emas digital? Kalau saya ya emas EOA Gold ya teman-teman. Nah, itu dari regulasinya. Kemudian dari regulasi pencairannya. Kalau emas EOA Gold, ketika teman-teman butuh dana, teman-teman bisa langsung menjualnya atau menggadaikan. Kalau sekarang ada gadai EOA Gold teman-teman, jadi teman-teman gak usah jual, tetapi bisa langsung digadaikan di EOA Gold. Jadi teman-teman tetap memiliki emas teman-teman gitu ya. Tetapi seandainya mau dijual, gampang, kita bisa menjual. Misalnya saya mau jual 0,1 gram, tinggal jual saja, terima uangnya kayak gitu ya. Atau mau menjual 200 gram, kalau ada bisa langsung teman-teman. Banyak EOA Gold atau member yang dengan senang hati akan menerima buyback emas teman-teman kayak gitu ya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan emas digital gimana? Untuk pencairannya, emas digital itu minimal sehari itu 1 gram teman-teman. Artinya kalau teman-teman mau jual 0,5 gram nggak bisa. Terus maksimal itu 100 gram. Nah, itu jadi dibatasin ya, dibatasin oleh sistem. Tapi kalau kita punya emas fisiknya, punya EOA Gold, kita mau butuh berapa langsung jual berapa bisa langsung. Nah, itu kelebihan dari EOA Gold. Nah, teman-teman sudah tahu kan, jadi kelebihan dari emas EOA Gold dengan emas digital. Nah, keuntungannya lebih banyak mana teman-teman? Nah, saya udah menjelaskan tadi ya, ternyata banyak sekali kelebihan ketika kita menabung dengan emas fisik kayak gitu ya. Jadi sekarang mau pilih mana? Mau menabung EOA Gold atau menabung emas digital? Nah, sekarang kita lanjut dengan pembahasan kita yang ketiga. Nah, apa yang ketiga? Saya akan membahas tentang kasus-kasus yang terjadi di dunia emas. Teman-teman pasti pernah dengar tentang trading emas ya, sempat booming itu ya. Jadi mereka ini menampung dana nasabah dan menjanjikan perputaran uangnya itu sampai 1000% teman-teman. Nah, kemudian juga mereka menjanjikan keuntungan 50% dalam jangka waktu 3-6 bulan saja. Nah, tapi ternyata memang banyak yang tergoda teman-teman. Jadi wah, lumayan ini keuntungannya besar, cuman dalam jangka waktu 3-6 bulan saja. Nah, pada akhirnya banyak yang tertipu sampai bermiliar-miliar teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman harus waspada ketika ada yang menawarkan investasi dengan modus yang pertama, menjanjikan keuntungan di batas kewajaran. Jadi keuntungan emas itu yang wajar dalam 1 tahun itu kisaran 15-20% teman-teman. Jadi kalau udah di atas itu wajib diwaspadai. Nah, kemudian modusnya juga mereka mendapatkan keuntungan dalam waktu yang sangat singkat teman-teman. Jadi hanya dalam waktu 3 bulan atau 6 bulan saja mereka sudah dapat keuntungan yang banyak. Nah, itu sangat perlu diwaspadai. Nah, kemudian kasus yang kedua ini penipuan jual beli emas logam. Nah, jadi ini
di kompas.com ini ada berita gitu ya. Ada penipuan jual beli logam emas murah. Nah, jadi awalnya memang yang beli itu dikirim benar, emasnya dikirim, emasnya asli gitu ya. Kemudian karena percaya kan, oh iya saya beli dikirim emasnya asli kayak gitu. Kemudian langsung dikirim, tidak ada kendala apa-apa, kemudian beli lagi dengan jumlah yang lebih banyak karena emasnya murah kayak gitu. Ketika dia membeli lebih banyak lagi, emasnya tidak dikirim, teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus waspada. Jangan mudah tergiur dengan harga emas yang murah. Gitu ya. Kemudian jangan transaksi dengan orang yang tidak dikenal. Nah, dihindari teman-teman bertransaksi dengan orang yang tidak dikenal. Kalau sekarang untuk EOA Gold, wah sudah banyak banget teman-teman. Sudah menyebar di seluruh Indonesia. Teman-teman dengan mudah, mungkin saudara-saudara di sekitar kita sudah menjadi member, sudah menjadi agen, sehingga kita mudah mendapatkan emasnya. Kemudian kalau bisa transaksi memang di agen resminya gitu. Kemudian kalau kalau sudah menemukan agennya, kita jadi tidak was-was ya mau membeli emas berapapun kayak gitu ya. Emas banyak juga kita langsung terima fisiknya, jadi kita sudah tidak was-was lagi. Jadi itu tadi ya teman-teman, kasus-kasus yang terjadi di dunia emas. Kita harus waspada dengan modus-modus yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, demikian teman-teman sharing saya tadi terkait dengan hukum yang terjadi dalam dunia emas, kemudian perbedaan emas fisik dan emas digital, kemudian dari kasus-kasus yang terjadi di dunia emas. Nah, ternyata dengan menabung emas fisik EOA Gold itu kelebihannya lebih banyak gitu ya, dari segi proteksinya, dari segi regulasi pembelian, pencairan, kemudian dari keamanannya kayak gitu. Ternyata EOA Gold ini lebih unggul teman-teman. Nah, jadi mulai sekarang saya rekomendasikan buat teman-teman supaya menabung EOA Gold. Bisa dicicil teman-teman dari gramasi yang paling kecil 0,1 gram. Kisaran 100 ribuan aja teman-teman. Jadi dengan dana yang kecil teman-teman bisa mulai menabung emas. Demikian sharing saya hari ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.